Halo, perkenalkan nama saya Michael Jonathan Halim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat untuk mata kuliah strategi algoritma. Makalah saya berjudul Aplikasi Resource Management di Perusahaan Berbasis Proyek dengan Algoritma Dynamic Programming. Jadi pada makalah ini saya membuat suatu algoritma dengan menggunakan dynamic programming untuk mengelola sumber daya pada perusahaan berbasis proyek. Jadi untuk backgroundnya sendiri bisa dibaca saja pada makalah, begitu juga dengan landasan teorinya. Jadi untuk mekanisme pengelolaan sumber daya perusahaan ini, jadi suatu perusahaan itu tentu mempunyai jumlah karyawan yang terbatas ya, sehingga untuk suatu proyek itu pasti membutuhkan suatu jumlah karyawan tertentu untuk minimalnya gitu. Oleh karena itu tentu perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan dengan bukan dengan mengambil proyek sebanyaknya saja, tapi dengan mengambil proyek yang menghasilkan profit yang lebih banyak. Namun karena keterbatasan jumlah karyawan, maka diperlukan suatu algoritma yang dapat menentukan pengambilan proyek-proyek tersebut. Oke. Jadi terdapat beberapa langkah untuk persiapan pengelolaan sumber daya. Biasanya dilakukan evaluasi ketersediaan. Jadi perusahaan itu akan memeriksa kuantitas dari sumber dayanya, lalu juga penilaian keuntungan proyek. Jadi setiap proyek itu akan dievaluasi nilai keuntungannya. Biasanya evaluasi nilai keuntungan ini bisa dilakukan dengan mengurangi nilai keuntungan kotornya dengan modal yang diperlukan. Jadi modal di sini bisa saja seperti gaji untuk setiap karyawannya pada proyek tersebut. Lalu juga optimisasi penggunaan sumber daya yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Oke, jadi untuk analisis permasalahan sendiri, jadi yang pertama itu adalah penggunaan dynamic programming dalam optimisasi pengelolaan sumber daya perusahaan. Jadi untuk metode dynamic programming yang digunakan pada makalah ini adalah dengan bottom up, di mana akan adanya pengisian tabel. Jadi metode yang digunakan itu tabulation. Kita mengisi tabel untuk setiap baris dan menggunakan value-value yang sebelumnya untuk mengisi sel-sel berikutnya. Oke, jadi kenapa saya memilih bottom up dibandingkan top down? Karena top down itu dilakukan secara rekursif, di mana semakin dalam proses rekursifnya itu tentu akan memakan komputasi yang lebih berat, dan tentu tidak semua komputer itu bisa melakukan algoritma rekursif yang sangat dalam, sehingga untuk kuantitas proyek yang sangat besar itu akan membutuhkan resource komputasi yang lebih mahal. Sehingga dengan bottom up ini kita hanya memerlukan pengisian tabel, walaupun pengisian ini cukup prosesnya cukup lebih lama dibandingkan rekursif, karena kita perlu mengisi value untuk setiap selnya dalam tabel tersebut. Oke, jadi untuk dijelaskan lebih lanjut, kita bisa melihat di sini ada kasus uji. Jadi di sini ada 5 tawaran proyek dengan detail nama, kebutuhan karyawannya, dan penghasilan dari proyek. Penghasilan di sini bisa berupa penghasilan kotor atau bersih, tergantung oleh kebutuhan si pemilik perusahaan. Oke, jadi hal yang pertama dilakukan pada algoritma program dinamis ini, kita membuat tabel dulu dengan ukuran banyak proyek ditambah 1 kali jumlah karyawan plus 1. Kenapa di plus 1? Karena tabel ini juga perlu memiliki value di mana kita tidak mengambil proyek sama sekali, atau jumlah karyawan yang dimiliki si perusahaannya itu berjumlah 0, untuk tidak ada sebagai basis dari pengisian tabel ini. Oke. Jadi akan dilakukan iterasi gitu. Jadi mulai dari proyek 1
hingga proyek ke N. Jadi N itu adalah jumlah proyeknya. Oke, kita juga akan membuat kolom sebanyak sebanyak jumlah karyawannya. Jadi sudah tadi saya singgung juga. Jadi misalkan di sini itu pada uji kasus ini ada 10 jumlah karyawan, maka akan terdapat 11 jumlah kolom. Oke, jadi akan diiterasi untuk tiap proyek, dan juga untuk tiap proyek akan diiterasi tiap jumlah karyawannya. Oke, jadi indeks I ke 1 itu, untuk 1 itu berarti menandakan proyek ke 1, dan untuk kolom J ke J, misalkan J-nya 5, berarti jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan itu sebesar 5 gitu. Jadi untuk menentukan apakah suatu proyek dipilih atau tidak, langkah yang pernah dilakukan adalah kita hitung total keuntungan sementaranya itu jika proyek tersebut dipilih, yaitu dengan menjumlahkan keuntungan proyek yang pada baris itu dengan keuntungan yang diperoleh dari sisa kapasitasnya, yaitu terletak pada tabel untuk proyek sebelumnya, dan dengan kolom saat ini diundur sejumlah karyawan yang dibutuhkan oleh proyek tersebut dan ditambah dengan keuntungannya. Oke. Lalu kita bandingkan juga keuntungannya antara perhitungan yang tadi dengan total keuntungan yang diperoleh tanpa memasukkan proyek saat ini pada kolom yang sama gitu. Jadi kalau total keuntungan sementara yang lebih besar, maka kita isi nilai dari sel itu dengan perhitungan tadi. Namun jika tidak lebih besar, maka kita tetap gunakan total keuntungan dari tanpa mengambil proyek tersebut. Oke, ini ada contoh tabelnya yang sudah diisi dengan nilai-nilai keuntungannya. Lalu sama juga untuk di sini ada hasil iterasi untuk baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan untuk kondisi akhir. Lalu di sini juga dibahas analisis perbandingan antara menggunakan algoritma brute force dengan algoritma dynamic programming. Jadi di sini juga disebutkan tahap-tahap bagaimana brute force dapat diterapkan untuk persoalan ini. Namun karena brute force itu memiliki kompleksitas yang sangat besar, yaitu n faktorial kali n, maka algoritma ini tentu tidak efektif untuk digunakan karena mengingat jumlah proyek yang ditawarkan oleh perusahaan itu juga cukup bisa banyak gitu ya. Jadi akan semakin makan waktu yang lama gitu jika proyek yang akan dikerjakan itu sangat banyak. Oke. Lalu untuk perbandingan dengan algoritma greedy juga sama. Algoritma greedy itu memiliki kompleksitas n log n. Dia ini jauh lebih cepat dari brute force, tapi tetap tidak efisien karena algoritma greedy itu tidak menghasilkan optimum global, sehingga karena solusi yang dihasilkan optimum lokal, maka tentu ini tidak efektif untuk perusahaan karena perusahaan ingin memaksimalkan pendapatan yang bisa diraih. Oke. Lalu ini ada penjelasan mengenai aplikasi website yang dibuat pada makalah ini. Jadi aplikasi ini menggunakan paradigma berorientasi objek dengan menggunakan bahasa TypeScript untuk bahasa utamanya. Jadi untuk algoritma sendiri itu sudah dijelaskan juga pada makalah. Jadi intinya kita tetap menerapkan apa yang sudah dijelaskan pada langkah-langkah aplikasi dinamis, program dinamis pada uji kasus yang tadi. Namun dengan tambahan bahwa karena kita ingin menampilkan juga pilihan-pilihan proyek, bukan hanya keuntungan maksimumnya, maka kita perlu membuat array of array, matriks baru, yaitu selected. Jadi selected ini menandakan
bahwa apakah proyek itu diambil atau tidak, dan dia tentu karena hanya menandakan dia suatu proyek diambil atau tidak, maka dia memiliki tipe data boolean. Jadi boolean dengan value false artinya proyek itu tidak diambil, sedangkan kalau true itu artinya diambil. Lalu tahap algoritmanya juga masih sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian ini ada penjelasan juga untuk fitur-fitur yang ada di website tersebut. Jadi ini sudah diterangkan juga bagaimana state-state yang diimplementasikan pada aplikasi, lalu bagaimana suatu fitur itu diimplementasikan juga, dan kegunaannya untuk pengguna. Lalu di sini ada contoh tampilan aplikasi website. Nanti sehabis penjelasan ini akan saya ilustrasikan, saya akan demonstrasikan juga aplikasinya. Oke, ini juga ada uji kasus. Lalu untuk kesimpulan saran, intinya adalah kita memanfaatkan algoritma program dinamis karena kita memerlukan pencarian solusi yang optimum global beserta waktu eksekusinya yang cepat. Karena tadi sudah sempat disinggung juga kalau kompleksitas algoritmanya ini adalah N kali M, di mana N adalah jumlah proyek dan M adalah jumlah karyawan. Sehingga kompleksitas tersebut mendekati N kuadrat, di mana N kuadrat itu tentu jauh lebih cepat dari N kali N faktorial, yang yaitu dengan brute force gitu. Jadi dengan analisis perbandingan itu terbukti kalau algoritma program dinamis jauh lebih efisien dan juga menghasilkan hasil keuntungan yang maksimal dan optimal secara global. Namun masih terdapat kelemahan juga pada program ini, seperti tidak diimplementasikannya basis data untuk menyimpan hasil optimisasi yang sudah dilakukan oleh algoritma untuk pengguna. Jadi alangkah baiknya jika program dapat memiliki sistem login dan basis data agar aplikasi dapat digunakan lebih baik oleh pengguna. Oke, selanjutnya ini juga udah ada uji kasus serta hasil output dan tabel hasil optimalnya. Lalu kita lanjut untuk ke codingan. Jadi di sini juga seperti yang di makalah tadi sudah dijelaskan juga untuk codingannya, dan ini tampilan kode secara utuhnya. Ini untuk algoritma dynamic programmingnya. Lalu ini untuk tampilan websitenya serta fungsionalitas website. Jadi di sini kita menggunakan tabel, di mana tabel ini yang akan merepresentasikan proyek-proyek yang ditawarkan serta proyek-proyek yang dipilih oleh program dinamis. Oke, jadi kita lanjut ke tampilan websitenya. Jadi ini adalah aplikasi website yang sudah berhasil dibuat pada pembuatan makalah ini. Jadi di sini ada available members, di mana karyawan ataupun CEO bisa menggunakan aplikasi ini dengan mengisi jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu di sini juga ada form untuk mengisi proyek baru, bisa mengisi nama proyek, profit yang didapatkan, serta karyawan yang dibutuhkan. Lalu di sini ada tombol optimize dan juga tombol reset. Jadi misalkan di sini saya menginputkan 5 dengan nama proyek A dengan profit sebesar 20.000 dan dibutuhkannya 3 member. Maka setelah disubmit akan tampil seluruh proyek yang ada, yang tadi sudah ditambahkan juga. Lalu di sini ada tombol delete. Tombol delete di sini untuk menghapus proyek yang sudah ditambahkan tadi apabila tidak jadi ditambahkan, atau bahkan karyawan atau CEO memutuskan untuk tidak mengambil proyek tersebut secara manual.
Oke, jadi di sini nanti akan ditampilkan juga chosen projects ketika menekan tombol optimize, dan di sini ditampilkan total profit yang diperoleh juga. Sehingga dari output pada aplikasi ini, seorang CEO ataupun karyawan yang mengelola sumber daya bisa memutuskan proyek-proyek apa saja yang perlu diambil oleh perusahaan, dan juga bisa dievaluasi keuntungan yang bisa diperoleh dari pengerjaan proyek-proyek tersebut. Dan di sini ada tombol riset juga untuk meriset aplikasi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan makalah ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Di sini juga sudah dilampirkan beberapa link seperti GitHub dan website untuk diakses aplikasinya. Oke, sekian dan terima kasih.